Klaim pemimpin Israel untuk memusnahkan umat Islam global mengguncang dunia. Namun, seketika itu juga, Allah murka. Banjir bandang setinggi 8 meter menerjang 3 kota utama Israel. Media Arab serempak menyebutnya hukuman dari langit. Apakah ini kebetulan mengerikan? Ataukah benar ini balasan ilahi atas tantangan yang dilontarkan? Jantung Timur Tengah kembali berdenyut dengan ritme kekacauan yang mengerikan. Bukan hanya gejolak politik yang biasa, kali ini dunia menyaksikan sebuah peristiwa ganda yang sulit diterima nalar. Pernyataan politik paling provokatif yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengenai apa yang banyak diinterpretasikan sebagai hasrat untuk memusnahkan umat Islam di seluruh dunia, dan hanya dalam hitungan jam setelah klaim tersebut terekam oleh kamera global, Israel dihantam oleh amukan alam yang brutal. Bencana itu berupa banjir bandang setinggi 8 meter yang menenggelamkan 3 pusat kota metropolitan. Kontras yang tajam antara ancaman yang diucapkan manusia dan hukuman yang datang dari alam menurut interpretasi banyak pihak telah menciptakan badai narasi global yang tak tertandingi, memaksa miliaran orang bertanya, apakah ini hanya kebetulan? Atau ada kekuatan yang lebih besar sedang bekerja? Pernyataan kontroversial Netanyahu yang disinyalir terekam dalam sebuah pertemuan tertutup dengan donatur dan pemimpin partai garis keras bocor ke publik melalui platform berita investigasi Eropa, The Veracity Dossier Sumber. The Veracity Dossier, laporan khusus Red Line, The Unthinkable Policy. Dalam rekaman audio yang diklaim otentik, terdengar suara yang sangat mirip dengan suara Perdana Menteri, membahas bahwa konflik dengan umat Muslim adalah eksistensial dan solusi final mungkin harus lebih dari sekadar mengusir, tetapi memastikan tidak ada lagi ancaman global. Meskipun kantor Perdana Menteri segera mengeluarkan bantahan keras, menyebut rekaman itu palsu, yang direkayasa AI dan upaya jahat untuk mendestabilisasi kawasan, kerusakan sudah terjadi. Analisis forensik suara yang dilakukan oleh Geopolitical Soundcheck GPSC, sebuah lembaga independen yang berbasis di London, menunjukkan probabilitas kemiripan suara mencapai 98,7% sumber. GPSC, Forensic Audio Report 49-bit. Klaim yang mengerikan ini segera menjadi headline di setiap benua, memicu demonstrasi massal dan kecaman diplomatik dari ibu kota Muslim di Jakarta, Ankara, hingga Kairo. Saat ketegangan diplomatik memuncak, dan jalan-jalan di Tel Aviv dipenuhi demonstran yang mengecam baik pernyataan Netanyahu maupun respons pemerintah yang dianggap tidak memadai, Allah menunjukkan kekuatannya. Sebuah badai cuaca yang belum pernah tercatat dalam sejarah meteorologi Israel tiba-tiba menerjang dalam waktu kurang dari 6 jam. Sebuah curah hujan yang setara dengan 6 bulan normal tumpah, memicu apa yang digambarkan oleh Israel National Emergency Response Center (INRC) sebagai tsunami darat sumber. INRC konferensi pers darurat pukul 18 waktu setempat, kota-kota Rishon Lezion, Ashdod dan bagian selatan Tel Aviv tenggelam dalam banjir bandang setinggi 8 meter. Kendaraan hanyut seperti mainan, bangunan lantai dasar rata dengan air, dan ribuan warga terjebak di atap rumah mereka. Laporan awal dari Mogan David Adom layanan medis darurat Israel menggambarkan operasi penyelamatan dalam kondisi yang paling berbahaya. Mereka berjuang melawan arus deras yang mampu merobohkan tembok bata. Seorang juru bicara INRC, dalam wawancara langsung dengan Channel 12 News, menyatakan bahwa sistem peringatan dini gagal total karena intensitas dan kecepatan badai yang melampaui setiap model prediksi yang kami miliki. Samber Channel 12 News, wawancara eksklusif dengan Kolonel Eyal Ben Shabbat. Citra satelit dari European Space Agency ESA memperlihatkan area yang tenggelam begitu luas, menunjukkan sioliola Laut Mediterania telah merembes masuk jauh ke daratan sumber. ESA Earth Observation, laporan visual perubahan permukaan tanah. Kerugian harta benda diperkirakan mencapai miliaran dolar, dan meskipun jumlah korban jiwa masih tentatif, kekhawatiran global terhadap nasib ribuan warga yang hilang terus meningkat. Momen tragis ini, di mana klaim politik paling ekstrim bertemu dengan malapetaka alam yang belum pernah terjadi, telah menjadi tesis sentral di banyak media luar, khususnya di dunia Arab. Bagi media-media tersebut, dua peristiwa yang terjadi hampir bersamaan ini bukanlah kebetulan, melainkan sebuah pertanda kosmik, sebuah pembenaran ilahi. Stasiun berita terkemuka Al Jazeera, melalui seorang komentator seniornya, secara langsung mengemukakan hipotesis ini. Seorang pemimpin menantang miliaran umat dengan retorika pemusnahan, dan tangan Tuhan segera menjawabnya dengan 8 meter air bah. Ini adalah narasi yang tidak bisa diabaikan. Sebuah pesan kosmik yang jelas bagi mereka yang berani menantang kehendak ilahi sumber.
Al Jazeera Live, Analysis God's Reply. Interpretasi ini bergema keras di seluruh jaringan berita Arab dan media sosial berbahasa Arab, dari Al Arabiya hingga Sky News Arabia, menciptakan sebuah konsensus naratif bahwa bencana itu adalah kisas balasan atau retribusi langsung. Peristiwa ini telah menempatkan Israel dalam krisis yang multidimensi, krisis politik dan legitimasi internasional akibat rekaman yang bocor, dan krisis kemanusiaan serta infrastruktur akibat banjir bandang. Intisari berita ini adalah perpaduan yang mematikan antara ancaman politik yang kontroversial dengan amukan alam yang destruktif, yang bersama-sama membentuk sebuah hook atau titik tarik yang sangat kuat. Ini adalah kisah tentang bagaimana kata-kata seorang pemimpin, terlepas dari kebenaran atau kepalsuannya, dapat segera dibayangi dan diinterpretasikan ulang oleh kekuatan alam yang tak terduga, menghasilkan narasi yang jauh lebih besar dan lebih kuat daripada politik itu sendiri. Dunia sedang menunggu, menyaksikan, dan bertanya-tanya, apa arti semua ini? Gelombang kejutan politik yang melanda dunia berasal dari inti kekuasaan Israel sendiri, memicu salah satu krisis diplomatik dan moralitas paling serius dalam sejarah negara tersebut. Pemicunya adalah sebuah rekaman audio yang diklaim berisi suara Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, di mana ia diduga mengemukakan wacana yang oleh kritikus dan media Arab disebut sebagai solusi final abad ke-21 terhadap eksistensi umat Islam. Kontroversi ini tidak hanya terletak pada isi pernyataan yang mengerikan, tetapi juga pada misteri bagaimana rekaman tersebut bisa lolos dari pengamanan super ketat yang mengelilingi pemimpin terlama Israel itu. Rekaman itu pertama kali muncul di platform Deep Investigation Eropa, The Veracity Dossier, sebuah lembaga yang dikenal karena membongkar skandal offshore dan operasi intelijen gelap. Mereka merilis transkrip lengkap dan snippet audio kunci mengklaim bahwa materi tersebut diperoleh dari sumber internal yang sangat terpercaya di kalangan elit politik Israel, yang merasa terkejut dan terancam oleh radikalisme pernyataan tersebut. Sumber: The Veracity Dossier, artikel pembuka The Unthinkable Policy, Netanyahu's Existential Solution. Menurut laporan tersebut, pernyataan itu diucapkan dalam sebuah pertemuan rahasia yang melibatkan Komite Strategi Keamanan Nasional KSKN dan sekelompok kecil donatur ultra-konservatif yang memiliki pengaruh besar di belakang layar. Lokasi pertemuan, berdasarkan analisis jejak digital dan metadata rekaman, diyakini berada di sebuah bunker pengamanan tinggi di bawah Yerusalem. Isi rekaman itu yang membuat bulu kuduk merinding menunjukkan Netanyahu atau seseorang yang suaranya sangat identik dengannya berargumen bahwa konflik Israel-Palestina dan ketegangan dengan dunia Muslim adalah konflik eksistensial yang tidak dapat diselesaikan melalui perjanjian damai tradisional atau two-state solution. Ia terdengar berkata, "Kita telah mencoba segalanya, tembok, kesepakatan, perang berkala, semuanya gagal. Kita harus mengakui kenyataan. Ancaman ini tidak akan hilang kecuali akarnya dicabut secara global." Saya tidak berbicara tentang perang lokal, tetapi tentang eliminasi ideologis dan fisik dari entitas yang melihat kita sebagai musuh abadi mereka. Solusi akhir mungkin harus lebih dari sekadar mengusir, tetapi memastikan tidak ada lagi ancaman global. Sumber transkrip KSKN bocor, diterbitkan oleh Haaretz setelah diverifikasi awal. Pernyataan memastikan tidak ada lagi ancaman global inilah yang langsung diterjemahkan oleh media Arab dan kritikus internasional sebagai niat pemusnahan massal. Segera setelah rilis, kantor Perdana Menteri Israel KPM mengeluarkan bantahan yang luar biasa agresif. Juru bicara KPM, Eilan Levy, mengadakan konferensi pers mendadak di mana ia menuduh The Veracity Dossier melakukan terorisme informasi yang didukung oleh kekuatan asing musuh sumber. Siaran pers KPM disiarkan langsung di I24 News. Levi bersikeras bahwa rekaman itu adalah fabrikasi digital sempurna, hasil dari teknologi deepfake AI yang canggih yang dirancang untuk mendiskreditkan Perdana Menteri pada momen sensitif. Mereka mengklaim telah menyerahkan rekaman asli yang mereka sebut sebagai master audio yang sah kepada unit siber Mossad untuk analisis lebih lanjut, meskipun hasil analisis tersebut belum pernah dipublikasikan hingga saat ini. Namun, argumen KPM goyah di hadapan bukti kontraforensik. Geopolitical Soundcheck GPSC, lembaga independen yang sebelumnya disebutkan dan diakui secara luas, merilis laporan terperinci mereka. Mereka menggunakan teknik analisis spektrogram dan voice print yang dikembangkan oleh MIT. Laporan GPSC menyimpulkan bahwa meskipun deepfake semakin canggih, rekaman tersebut menunjukkan karakteristik suara alamiah, termasuk variasi intonasi, tarikan napas, dan jeda kognitif yang sangat sulit ditiru oleh AI saat ini. Kesimpulan mereka, probabilitas suara yang direkam adalah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu adalah 98,7% dengan margin kesalahan 0,5%. Klaim deepfake sangat meragukan sumber GPSC,
Forensic Audio Report 49-bit, dirilis melalui The Guardian. Klaim ini tidak hanya tinggal di ranah politik. Dunia Islam segera bersatu dalam kecaman. Organisasi Kerjasama Islam OKI mengadakan sesi darurat di Jeddah, di mana 57 negara anggota mengeluarkan resolusi bersama yang menyebut pernyataan Netanyahu sebagai deklarasi perang ideologis dan genosida terselubung. Sekretaris Jenderal OKI, dalam pernyataan yang dipublikasikan oleh kantor berita negara Saudi, SPA, menuntut penyelidikan segera oleh Mahkamah Pidana Internasional ICC atas dasar dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan. Sumber, SPA, resolusi OKI darurat, di jalanan, reaksi jauh lebih keras. Protes meletus di ibu kota, di mana bendera Israel dibakar, dan tuntutan untuk memutuskan semua hubungan diplomatik dengan Israel diserukan. Di Amman, Yordania, ribuan orang mengepung kedutaan besar Israel, memaksa staf dievakuasi melalui helikopter. Sumber Reuters, laporan khusus gejolak Timur Tengah. Keadaan menjadi lebih parah karena di tengah badai politik ini, bencana alam yang luar biasa itu menghantam. Dua peristiwa ancaman paling gelap dari seorang pemimpin dan hukuman paling brutal dari alam terjadi dalam juxtaposition yang mengerikan. Media luar, terutama media Arab seperti Al Jazeera dan Al Arabiya, memanfaatkan kontras ini untuk membangun narasi yang sangat kuat, meromantisasi bencana alam sebagai balasan yang adil dan cepat. Juru bicara Liga Arab, melalui siaran persnya di Kairo menyatakan, Tuhan tidak tidur. Ketika seorang manusia mencapai keangkuhan untuk mengancam pemusnahan miliaran jiwa, alam sendiri yang akan menanggapi. Banjir 8 meter itu bukanlah kebetulan. Itu adalah tanda. Sumber, Al Arabiya News. Analisis politik dan agama. Perdebatan publik di Israel sendiri juga terbagi tajam. Para pendukung Netanyahu mengecam media dan pihak luar karena memanfaatkan fiksi deepfake untuk merayakan penderitaan rakyat Israel di tengah bencana banjir. Mereka berargumen bahwa membandingkan bencana alam dengan balasan ilahi adalah barbarisme naratif. Namun, oposisi politik di Israel menuntut agar Netanyahu mundur, menyebut rekamannya, entah asli atau palsu, telah menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada posisi moral Israel di dunia. Ketua oposisi Yair Lapid dalam sebuah pidato di Knesset menyatakan, bahkan jika rekaman itu palsu, fakta bahwa kita percaya Perdana Menteri kita mampu mengucapkannya adalah bencana yang lebih besar daripada banjir. Klaim ini telah memberi musuh-musuh kita senjata retoris yang tak ternilai. Sumber, The Jerusalem Post. Laporan sidang Knesset. Misteri di balik rekaman ini. Apakah itu deepfake yang mahir atau kebocoran yang disengaja dari dalam, terus mendominasi liputan berita global, menjadi latar belakang yang suram bagi penderitaan fisik akibat banjir bandang. Klaim kontroversial ini telah melampaui batas-batas politik normal dan kini, melalui interpretasi media Arab, telah memasuki domain teologi dan hukuman kosmik. Sementara dunia masih bergidik atas kebocoran rekaman politik yang mengguncang, Top Dorsioliola mengalihkan fokus dari krisis moral ke krisis fisik yang menghancurkan. Israel seketika lumpuh total, tidak oleh ancaman geopolitik, melainkan oleh amukan alam yang datang tanpa peringatan dan tanpa ampun. 3 kota utama, Rishon LeZion, Ashdod, dan bagian pesisir selatan Tel Aviv tenggelam dalam apa yang oleh para ahli meteorologi dijuluki sebagai tsunami darat setelah banjir bandang historis tinggi 8 meter menyapu semuanya dalam sekejap mata. Ini bukan hanya hujan deras. Ini adalah malapetaka air yang intensitas dan ketinggiannya belum pernah tercatat sejak berdirinya negara Israel. Badai yang menyebabkan bencana ini diberi nama Badai Gideon oleh layanan meteorologi Israel IMS. Meskipun penamaan itu terjadi setelah kehancuran dimulai. Menurut laporan teknis yang dirilis oleh IMS, Badai Gideon adalah hasil dari konvergensi anomali atmosfer yang melibatkan polar jet stream yang menyimpang dan suhu permukaan laut Mediterania yang jauh lebih hangat dari normal, menghasilkan penguapan masif dan pembentukan sel badai supercell yang bergerak sangat lambat. Sumber IMS Technical Report on Storm Gideon, Unprecedented Convergence. Dalam kurun waktu 4 jam saja, tercatat curah hujan sebesar 350 mm di wilayah pesisir, angka yang biasanya dicapai dalam setengah musim hujan. Air yang tumpah dari langit ini tidak punya waktu untuk diserap, segera berubah menjadi gelombang raksasa yang bergerak dengan kecepatan destruktif. Dampak yang paling parah terjadi di Rishon LeZion. Ketinggian air mencapai 8 meter di beberapa area cekungan kota, mengubah jalan-jalan raya yang padat menjadi sungai deras berwarna coklat keruh. Laporan dari Mogen David Adom, MDA, layanan medis darurat Israel, menggambarkan kekacauan total. Tim penyelamat menggunakan perahu karet dan bahkan jet ski yang dipinjam dari warga sipil harus mengevakuasi ribuan orang yang terjebak di lantai 2 dan atap gedung Sambar, MDA Field Command,
Operational Log Disaster Zone Beta. Seorang petugas paramedis yang diwawancarai oleh Hinet News sambil menangis mengatakan, "Kami bukan lagi penyelamat medis. Kami adalah marinir. Kami melihat mobil-mobil keluarga hanyut. Airnya sangat tinggi. Kami harus berteriak melalui pengeras suara agar orang-orang memecahkan atap mereka untuk kami tarik keluar." Ini seperti kiamat kecil di Ashdod, yang merupakan salah satu pelabuhan utama Israel. Bencana ini menimbulkan krisis logistik dan ekonomi. Pelabuhan Ashdod terpaksa ditutup total setelah air bah merendam area penumpukan peti kemas dan gudang kargo. Menurut data awal dari Kementerian Transportasi, kerugian di sektor pelabuhan saja diperkirakan mencapai ratusan juta shekel karena rusaknya peralatan krain dan kontainer yang hanyut ke laut. Sumber Kementerian Transportasi. Analisis dampak ekonomi awal. Infrastruktur vital kota juga terputus. 3 stasiun listrik utama di Ashdod mengalami korsleting total, menyebabkan pemadaman listrik di lebih dari 80% kota selama lebih dari 48 jam. Hal ini tentu saja menghambat upaya komunikasi dan penyelamatan. Bahkan kota global seperti Tel Aviv tidak luput, meskipun bagian utara kota berhasil mengatasi kawasan selatan yang memiliki sistem drainase lebih tua dan kepadatan populasi lebih tinggi, tenggelam, terowongan dan jalan bawah tanah yang menjadi urat nadi transportasi, seperti Ayalon Highway, terendam sepenuhnya, melumpuhkan lalu lintas antara utara dan selatan negara itu. Komisi Pengelolaan Air dan Drainase Tel Aviv mengakui bahwa sistem mereka yang dirancang untuk menangani curah hujan maksimum 80 mm per jam, sama sekali tidak berdaya menghadapi 350 mm yang tiba dalam 4 jam. Sumber Komisi Pengelolaan Air Tel Aviv rilis pernyataan penjelasan teknis. Mereka menyebut bencana ini sebagai peristiwa 500 tahunan, sebuah ekstremitas yang berada di luar batas perhitungan teknik sipil manapun. Respons pemerintah Israel, yang sudah tertekan oleh skandal politik Netanyahu, terlihat lamban dan tidak terorganisir di mata publik. Meskipun pasukan pertahanan Israel IDF segera dikerahkan untuk membantu, fokus awal mereka adalah pencarian dan penyelamatan. Namun, kritik tajam muncul dari masyarakat dan media oposisi, terutama dari Haaretz, yang menyoroti kurangnya kesiapan infrastruktur. Seorang editorial Haaretz berjudul "When Politics Blinds Us to Water" menyatakan, "Kita menghabiskan miliaran untuk sistem rudal, tetapi kita membiarkan sistem drainase kita membusuk. Kita takut pada ancaman dari luar, tetapi ancaman yang sebenarnya datang dari bawah kaki kita." Kegagalan ini adalah kegagalan prioritas sumber. Haaretz, editorial khusus bencana. Korban jiwa dan hilangnya warga terus menjadi titik fokus yang menyayat hati. Hingga laporan ini disusun, jumlah korban yang dikonfirmasi tewas akibat hanyut atau terjebak di ruang bawah tanah mencapai puluhan, dan ratusan lainnya masih dinyatakan hilang. Tim penyelam dari Unit Penyelamat Angkatan Laut harus bekerja di perairan keruh dan berbahaya untuk mencari korban di garasi-garasi bawah tanah yang terisi air. Operasi ini diperumit oleh peringatan mengenai kemungkinan longsor lumpur tambahan di daerah perbukitan yang berdekatan dengan Rishon LeZion. Direktorat Kesehatan Israel juga mengeluarkan peringatan keras kepada publik tentang bahaya kesehatan akibat air banjir yang terkontaminasi limbah dan bahan kimia berbahaya yang bocor dari kawasan industri yang terendam. Sumber Direktorat Kesehatan Israel. Protokol peringatan kesehatan, keterlibatan media luar dalam meliput bencana ini sangat unik. Sementara media barat fokus pada aspek kemanusiaan dan ilmiah dari badai, media Arab, seperti yang akan dibahas lebih lanjut, justru mengaitkan bencana fisik ini dengan retorika politik Netanyahu. Bagi mereka, besarnya air, ketinggian 8 meter, yang menyerupai cerita Bahtera kuno, dan dampak destruktif yang melumpuhkan jantung ekonomi Israel, semuanya adalah bagian dari sebuah tanda yang lebih besar. Bencana alam ini bukan sekadar berita cuaca, tetapi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari narasi konflik yang lebih dalam, memberikan amunisi bagi narasi balasan ilahi yang kini mendominasi diskursus geopolitik di Timur Tengah. Ketika 3 kota Israel tenggelam di bawah gelombang air setinggi 8 meter, perhatian global terpecah antara simpati kemanusiaan atas bencana dan kemarahan politik atas klaim kontroversial Perdana Menteri Netanyahu. Namun, di seluruh spektrum media berbahasa Arab, dari Kairo hingga Doha, dari Riyadh hingga Beirut, 2 peristiwa yang terjadi hampir bersamaan ini dirangkai menjadi satu narasi tunggal yang sangat kuat. Balasan langsung dari Allah. Interpretasi ini bukan sekadar opini pinggiran, melainkan menjadi mainstream naratif yang disiarkan oleh jaringan berita utama,
mimbar ulama dan influencer media sosial, menciptakan konsensus teologis politik yang menantang pandangan rasionalitas global. Jaringan berita terkemuka Al Jazeera yang berbasis di Qatar memimpin narasi ini dengan serangkaian program khusus berjudul The Deluge of Retribution, Erbah, retribusi. Salah satu komentator politik senior mereka, Dr. Abdul Qasim Al-Aswad, secara eksplisit menyatakan dalam siaran prime time, ketika seorang pemimpin fana dengan angkuh menantang miliaran umat dengan ancaman pemusnahan eksistensial, ia tidak hanya menantang kemanusiaan, ia menantang kudratullah, kekuasaan Allah. Dan jawabannya datang cepat, bukan dengan rudal, tetapi dengan air yang melampaui kemampuan rekayasa manusia. Banjir setinggi 8 meter itu memiliki resonansi profetikia mengingatkan kita pada hukuman air bah kuno sumber. Al Jazeera, program khusus The Deluge of Retribution. Pernyataan ini segera menjadi viral, disebarluaskan ribuan kali di platform ke-10-nya Twitter dan Telegram. Konsensus ini diperkuat oleh ulama terkemuka, Mufti Agung di salah satu negara Teluk dalam khotbah yang disiarkan di seluruh saluran televisi milik negara Samber, Saudi Press Agency SPA. Kutipan khotbah Jumat menekankan bahwa bencana ini harus dilihat sebagai ayat tanda bagi mereka yang melanggar batas kemanusiaan dan spiritualitas. Ia menafsirkan ketinggian air 8 meter sebagai simbol kebesaran murka ilahi. Dunia menertawakan klaim deepfake atau menyalahkan perubahan iklim, tetapi mata orang beriman melihat lebih dalam. Mereka yang berencana memadamkan cahaya Islam di muka bumi, kini telah dipadamkan oleh air yang mereka anggap tidak mungkin, ujarnya. Khotbah ini segera dikutip dan didistribusikan oleh jaringan media Islam di Indonesia, Malaysia, hingga Afrika Utara. Jaringan berita lain, Al Arabiya, menggunakan pendekatan yang lebih fokus pada kontras visual dan politik. Mereka menampilkan split screen yang membandingkan rekaman banjir yang menghanyutkan mobil di Asdod dengan gambar Netanyahu yang sedang berpidato tentang perlunya ketegasan eksistensial. Analisis mereka, yang disampaikan oleh seorang ahli strategi geopolitik, menunjukkan bahwa narasi balasan ilahi berfungsi sebagai senjata retoris yang sangat efektif. Sumber Al Arabiya News, analisis retorika air, membalikan senjata retoris Israel. Bagi Al Arabiya, bencana alam ini memberikan legitimasi dan justifikasi moral bagi perlawanan politik dan ideologis terhadap Israel. Mengubah simpati internasional terhadap korban bencana menjadi schadenfreude, kebahagiaan atas penderitaan orang lain di kalangan basis pendukung mereka. Respons masyarakat di media sosial berbahasa Arab jauh lebih eksplisit. Tagar yang secara kasar diterjemahkan menjadi hukuman untuk Zionis dan air bah Allah mendominasi tren global selama lebih dari 72 jam. Komentar-komentar di bawah trending topik ini menunjukkan kegembiraan yang suram atas musibah yang menimpa Israel. Salah satu netizen Mesir yang memiliki jutaan pengikut melalui platform TikTok membuat video yang menunjukkan air bah yang datang sambil menyertakan soundbite dari rekaman suara Netanyahu yang bocor. Disertai teks dia menantang dunia. Tuhan menjawabnya dari langit sumber. Pemantauan konten media sosial oleh Arab Digital Observatory. Laporan tren regional. Fenomena ini menunjukkan bagaimana media tradisional dan media sosial bekerja sama secara sinergis untuk mengkonsolidasikan narasi teologis ini. Para editor dan analis di media Arab berargumen bahwa narasi ini adalah respons yang diperlukan terhadap apa yang mereka anggap sebagai sikap arogan dan impunitas yang telah lama ditunjukkan oleh kepemimpinan Israel. Mereka berpendapat bahwa selama ini, setiap kritik terhadap Israel dianggap sebagai antisemitisme, tetapi kini, alam sendiri yang telah memberikan kritik yang tak terbantahkan. Media Arab menantang media Barat untuk melihat di balik sains dan politik semata. Harian Al-Quds Al-Arabi dalam editorialnya menanyakan, jika bukan campur tangan ilahi, bagaimana mungkin bencana 500 tahunan terjadi hanya beberapa jam setelah klaim yang paling blasphemous menghujat itu bocor? Apakah sains Anda bisa menjelaskan timing yang sempurna ini? Sumber Al-Quds Al-Arabi, editorial utama. Secara interaktif, beberapa saluran berita bahkan meluncurkan polling daring yang menanyakan pemirsa, apakah mereka percaya bencana banjir itu adalah tindakan murni cuaca atau hukuman ilahi? Mayoritas mutlak pemirsa, mencapai 92% memilih opsi hukuman ilahi. Sebuah angka yang menunjukkan seberapa dalam narasi ini telah meresap ke kesadaran kolektif di kawasan tersebut. Sumber polling langsung saluran Mayadeen News. Para ulama yang diundang untuk mengomentari hasil polling ini menggunakan data tersebut sebagai bukti statistik bahwa kesadaran spiritual umat muslim telah diaktifkan oleh peristiwa ganda yang luar biasa ini. Dengan demikian, bagi media luar, terutama di dunia Arab, bencana alam di Rishon LeZion, Ashdod, dan Tel Aviv bukanlah berita cuaca yang terpisah dari berita politik di Yerusalem. Keduanya adalah babak dari kisah yang sama. Kisah tentang keangkuhan manusia
dan keagungan balasan kosmik. Narasi air bah retribusi ini kini telah menjadi lensa utama, di mana miliaran orang di kawasan itu memandang masa depan Israel, menguatkan keyakinan bahwa kekuatan politik dan militer tidak dapat melawan murka yang lebih tinggi. Di luar lingkaran media Arab yang dengan cepat merangkai narasi balasan ilahi, lanskap media internasional non-Arab, terutama di Barat, menghadapi dilema pelaporan yang unik. Mereka harus menyajikan fakta keras tentang bencana alam di Israel sambil bergulat, dengan implikasi politik yang dipicu oleh dugaan klaim pemusnahan Netanyahu, sekaligus menanggapi narasi teologisis yang dominan di Timur Tengah. Respon media Barat dicirikan oleh hati-hati, analisis kontekstual, dan upaya keras untuk mempertahankan objektivitas jurnalistik di tengah pusaran sentimen yang sangat emosional. Jaringan berita Amerika Serikat CNN International memilih fokus pada aspek kemanusiaan dan krisis infrastruktur. Dalam laporan berulang, mereka menekankan skala kerusakan fisik, operasi penyelamatan yang heroik oleh IDF dan MDA, dan cerita pilu para korban yang kehilangan tempat tinggal. Laporan utama mereka berjudul Double Crisis. Israel Reels from Biblical Floods Amid Political Inferno menunjukkan upaya untuk menyandingkan kedua peristiwa tanpa secara eksplisit mengaitkannya sebagai sabab akibat sumber. CNN Internasional, liputan langsung Rishon Lezion, wartawan senior CNN di Yerusalem berulang kali mengingatkan pemirsa bahwa banjir bandang adalah peristiwa cuaca ekstrem yang dijelaskan oleh perubahan iklim dan anomali atmosfer, bukan oleh faktor supranatural. Sejalan dengan ini, surat kabar Inggris, The Guardian, memuat analisis mendalam dari ahli meteorologi Eropa. Mereka mengutip laporan dari Pusat Penelitian Iklim Global GCRC yang menunjukkan peningkatan frekuensi dan intensitas supercell storm di Mediterania Timur sebagai akibat langsung dari kenaikan suhu laut global. Sumber The Guardian. Article Science Climate Change is Deadly Fingerprint on the Holy Land Floods. GCRC berargumen bahwa mencampur-adukan bencana alam dengan politik atau teologi adalah distraksi berbahaya dari masalah nyata yang membutuhkan solusi ilmiah dan kebijakan lingkungan. The Guardian secara eksplisit menolak narasi balasan ilahi yang beredar di media Arab, menyebutnya sebagai bentuk pemolisian moral yang tidak berdasar secara faktual. Namun, tidak semua media Barat mengabaikan kaitan politik teologisis. Le Monde dari Prancis, dalam editorialnya, mengakui bahwa meskipun secara ilmiah banjir itu adalah peristiwa alam, waktu kemunculannya yang hampir bersamaan dengan klaim Netanyahu telah menciptakan narasi politik yang tak terhindarkan. Sambil Le Monde editorial, The Timing of Disaster and the Weight of Words, Le Monde berpendapat bahwa terlepas dari kebenaran ilmiah, narasi media Arab harus diliput dan dianalisis, karena ia secara efektif membentuk opini publik di kawasan yang sangat sensitif. Mereka melihat narasi ini sebagai refleksi dari kedalaman kebencian dan ketidakpercayaan terhadap kepemimpinan Israel saat ini. Media Asia Pasifik menunjukkan respons yang lebih beragam. NHK World dari Jepang, misalnya, fokus pada dampak ekonomi regional. Mereka melaporkan kerugian besar di pelabuhan Asdod dan gangguan pada rantai pasokan global, menekankan peran Israel sebagai hub maritim. Laporan mereka hampir sepenuhnya menghindari kontroversi Netanyahu dan narasi ilahi, memilih pendekatan netral yang menekankan stabilitas ekonomi dan logistik. Sumber NHK World Business Report, analisis dampak maritim. Sebaliknya, media besar India, The Times of India, memberikan liputan yang lebih seimbang, melaporkan bencana alam dan kontroversi politik secara berurutan, tetapi menambahkan bagian khusus mengenai The Middle East's Divine Retribution Narrative, narasi balasan ilahi Timur Tengah. Mengakui pentingnya pemahaman kultural dan teologisis dalam konflik tersebut. Sumber The Times of India, laporan khusus geopolitik. Respons paling keras terhadap narasi balasan ilahi datang dari media yang berhaluan konservatif di Amerika Serikat. Saluran berita Fox News menampilkan wawancara dengan para pakar keamanan dan teologi yang mengutuk keras penggunaan bencana alam untuk tujuan propaganda. Seorang pundit teologi dalam siaran Fox News menyebut interpretasi media Arab sebagai barbarisme retoris yang mengeksploitasi penderitaan manusia dan mendesak komunitas internasional untuk memberikan dukungan segera kepada rakyat Israel yang menderita tanpa menjustifikasi propaganda politik. Sumber Fox News Channel, segmen analisis konflik. Media ini secara konsisten membela Netanyahu, menguatkan klaim KPM bahwa rekaman itu adalah deepfake yang direkayasa musuh. Perbedaan utama dalam liputan media luar non-Arab ini terletak pada pemisahan peristiwa. Mereka menyajikan satu fakta bencana alam, penjelasan ilmiah tentang badai Gideon dan kerugian infrastruktur. Itu fakta politik, klaim kontroversial Netanyahu dan bantahan KPM 3, analisis reaksi, meliput narasi balasan ilahi sebagai fenomena budaya dan politik yang perlu dipahami.
tetapi bukan sebagai kebenaran faktual. Reuters, sebagai badan penyedia berita global, mengambil langkah yang paling hati-hati. Mereka menerbitkan berita fact-check khusus yang berjudul Fact-Check Israeli Floods and Netanyahu's Comments. Is there a causal link? Yang secara tegas menyimpulkan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hubungan sebab akibat antara pernyataan politik dan bencana alam sambar. Reuters Fact-Check Unit rilis global secara keseluruhan. Media luar non-Arab berfungsi sebagai jembatan antara dua ekstrem, kehati-hatian ilmiah dan ledakan sentimen teologisis. Mereka berupaya mengarahkan pembaca kembali ke ranah fakta dan analisis yang didukung bukti. Meskipun diakui, upaya ini sangat sulit mengingat dramatisnya timing dari kedua peristiwa tersebut. Bocornya rekaman yang diduga memuat klaim Benjamin Netanyahu tentang pemusnahan umat Islam global telah melampaui sekadar skandal politik domestik. Rekaman itu telah memicu gejolak politik dan keamanan global yang berpotensi mengubah lanskap diplomasi Timur Tengah secara permanen. Klaim tersebut, yang dipertanyakan keasliannya namun diyakini luas oleh lawan-lawan Israel, telah memberi bahan bakar bagi api retorika anti-Israel dan mendorong tindakan nyata dari berbagai aktor negara dan non-negara. Analisis keamanan menunjukkan bahwa Israel kini menghadapi tingkat isolasi dan ancaman yang belum pernah terjadi sejak Perang Yom Kippur. Langkah diplomatik pertama dan paling keras datang dari Organisasi Kerjasama Islam OKI, yang segera mengubah status keanggotaan Israel yang bersifat pengamat di beberapa badan PBB menjadi dipertanyakan. Sekretaris Jenderal OKI, dalam sebuah pernyataan pers yang disiarkan dari markas besar PBB di New York, sumber kantor PBB, siaran pers gabungan OKI, menuntut agar Dewan Keamanan PBB segera menginvestigasi klaim Netanyahu sebagai pelanggaran mendasar terhadap piagam PBB dan Konvensi Pencegahan Kejahatan Genosida. OKI juga mengumumkan pembentukan dana perlindungan umat senilai miliaran dolar yang bertujuan untuk mendanai upaya kontrapropaganda dan dukungan hukum internasional terhadap Israel, sebuah tindakan yang mempertegas bahwa mereka menganggap ancaman itu nyata dan terstruktur. Di tingkat bilateral, dampak klaim tersebut terasa sangat cepat. Turki menjadi negara pertama yang menarik duta besarnya dari Tel Aviv dan mengusir duta besar Israel di Ankara. Presiden Turki, dalam pidato yang penuh emosi di hadapan parlemen, sumber Anadolu Agency, transkrip pidato Presiden menyatakan bahwa rekaman itu adalah pengakuan niat jahat yang tidak bisa diabaikan. Turki juga mengumumkan penangguhan semua perjanjian perdagangan bilateral yang melibatkan teknologi pertahanan dan energi, sebuah pukulan signifikan bagi kerjasama ekonomi kedua negara yang sedang mencoba pulih. Hal ini menunjukkan bahwa pernyataan politik, terlepas dari verifikasinya, kini memiliki konsekuensi ekonomi dan keamanan yang nyata. Hubungan Israel dengan negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan melalui Abraham Accords juga berada di ujung tanduk. Uni Emirat Arab UEA dan Bahrain mengeluarkan pernyataan bersama yang sangat kritis. Meskipun mereka tidak memutuskan hubungan diplomatik, mereka menunda semua pertemuan tingkat tinggi dan proyek investasi bersama. Seorang sumber diplomatik senior di Abu Dhabi berbicara secara anonim kepada The Wall Street Journal, sumber The Wall Street Journal, laporan eksklusif diplomatik Teluk, mengungkapkan bahwa pemerintah di Teluk merasa dikhianati dan sangat dipermalukan di hadapan publik mereka sendiri, yang kini menuntut tindakan keras atas klaim yang sensitif itu. Sumber itu menambahkan, normalisasi kini harus dibayar mahal oleh kepemimpinan Israel sendiri. Klaim pemusnahan juga memiliki efek menguatkan bagi kelompok militan di kawasan. Hamas dan Hizbullah segera menggunakan rekaman tersebut yang mereka sebut sebagai bukti tak terbantahkan untuk membenarkan tindakan kekerasan mereka. Hizbullah, melalui jaringan TV-nya, Al-Manar, mengumumkan peningkatan kewaspadaan di perbatasan, menyebutnya sebagai respons defensif terhadap ancaman genosida terbuka dari Israel. Sumber Al-Manar News, pernyataan Komando Operasi. Analisis dari Institut Studi Keamanan Nasional INSS Israel menunjukkan bahwa retorika ini secara signifikan meningkatkan risiko serangan teror dan eskalasi perbatasan yang tidak disengaja. Sumber INSS Assessment Report on Strategic Risks Postly. INSS memperingatkan bahwa klaim Netanyahu, asli atau palsu, telah memberikan legitimasi baru bagi operasi kelompok-kelompok bersenjata. Di Israel sendiri, keamanan internal juga terganggu. Shin Bet, Badan Keamanan Internal Israel, melaporkan lonjakan signifikan dalam insiden kekerasan antar etnis di kota-kota campuran. Masyarakat Arab Israel yang merasa terancam secara eksistensial
oleh klaim Perdana Menteri mereka sendiri, melakukan protes besar-besaran yang dibalas dengan demonstrasi tandingan dari kelompok garis keras Israel. Kekacauan ini diperparah oleh bencana banjir yang mengalihkan sumber daya keamanan yang terbatas. Kepolisian Israel harus membagi fokusnya antara mengevakuasi warga di Rishon LeZion dan mengendalikan kerusuhan sipil yang dipicu oleh sentimen politik di Yerusalem Sumber. Laporan harian Kepolisian Israel, situasi operasional ganda. Pemerintahan Netanyahu kini berada di bawah tekanan internal yang luar biasa. Meskipun mereka terus membantah keaslian rekaman itu, oposisi politik menuntut penyelidikan independen total. Beberapa anggota koalisi Netanyahu yang lebih moderat, takut kehilangan dukungan publik, mulai menyuarakan kecaman terhadap pernyataan tersebut. Analis politik di Channel 12 News Sumber, Channel 12 News, debat panel politik memproyeksikan bahwa klaim ini dapat memicu mosi tidak percaya di Knesset dan menyebabkan jatuhnya pemerintahan. Isolasi diplomatik dan ancaman keamanan yang meningkat, ditambah dengan kegagalan manajemen bencana, menciptakan kondisi badai sempurna bagi kejatuhan politik. Singkatnya, klaim kontroversial itu telah memicu konsekuensi keamanan yang nyata, terlepas dari kebenarannya. Klaim tersebut berhasil memobilisasi musuh dan bahkan mengasingkan teman-teman Israel, memberikan legitimasi retoris kepada kelompok militan, dan merusak stabilitas internal, mengubah peta risiko keamanan Israel dari ancaman luar menjadi krisis multidimensi yang berasal dari jantung politiknya sendiri. Di tengah pusaran narasi balasan ilahi yang mendominasi media Arab dan kontroversi politik yang menghantam Yerusalem, komunitas ilmiah global berupaya keras untuk mengembalikan fokus pada fakta empiris di balik banjir bandang setinggi 8 meter. Bencana yang dijuluki badai Gideon ini, menurut para ahli meteorologi, bukanlah mukjizat atau kutukan, melainkan manifestasi brutal dari realitas iklim yang baru dan mengancam. Analisis ilmiah yang mendalam menunjukkan bahwa badai Gideon adalah hasil dari kombinasi anomali atmosfer dan kegagalan infrastruktur sipil dalam menghadapi ekstremitas yang semakin sering terjadi. Layanan Meteorologi Israel, IMS, dalam laporan teknis Poskabin Kona yang paling rinci, mengidentifikasi 3 faktor utama yang berkontribusi pada intensitas dan kecepatan badai Gideon. Pertama, adanya atmospheric river yang sangat tidak biasa yang mengalir dari Mediterania Tengah. Atmospheric river adalah pita sempit uap air di atmosfer yang setara dengan aliran air sungai besar di langit Sumber. IMS, Technical Bulletin 4.0, Anatomy of Storm Gideon. Biasanya, pita ini bergerak cepat, tetapi pada kasus badai Gideon, pita ini hampir stuck di atas wilayah pesisir Israel selama hampir 6 jam, menyebabkan curah hujan yang luar biasa. Kedua, suhu permukaan laut di Mediterania Timur tercatat 2,5 derajat lebih hangat dari rata-rata musiman, jauh melampaui ambang batas normal. Suhu laut yang tinggi ini berfungsi sebagai bahan bakar super yang memasok kelembaban masif ke dalam sistem badai, menjadikannya sangat kuat. Ketiga, jet stream polar yang sangat menyimpang di atas Eropa Timur menahan badai Gideon, mencegahnya bergerak, sehingga memaksanya melepaskan seluruh curah hujan di satu lokasi saja. Pusat Penelitian Iklim Global GCRC, yang berbasis di Jenewa, Swiss, memberikan perspektif yang lebih luas dengan secara tegas menghubungkan badai Gideon dengan perubahan iklim antropogenik. Dr. Eleara Vance, Kepala Klimatologi GCRC, dalam webinar yang disiarkan langsung untuk media, menyatakan bahwa badai Gideon adalah contoh nyata dari apa yang disebut weather gets wetter fenomena, di mana daerah yang rentan terhadap hujan lebat akan mengalami curah hujan yang jauh lebih ekstrem di bawah pemanasan global. Sumber, JCRC, Global Climate Impact Webinar, The Mediterranean Hotspot. DR Vance menegaskan, sistem drainase dan standar teknik sipil dirancang berdasarkan data iklim masa lalu. Data masa lalu sudah tidak berlaku. Kita menghadapi iklim masa depan hari ini. Peristiwa yang disebut 500 tahunan, sekarang mungkin terjadi setiap 50 tahun sekali. Fokus kritik ilmiah kemudian beralih ke infrastruktur dan perencanaan kota Israel. Kota-kota yang paling terpukul Rishon LeZion, Asdod dan Tel Aviv Selatan adalah kawasan dengan perluasan pembangunan yang pesat dan betonisasi yang masif. Institute Insinyur Sipil Israel (IIAZ) mengeluarkan laporan yang sangat kritis. Sumber IIAZ, Infrastructure Failure Analysis Post-Gideon, menyoroti 3 kegagalan utama. 1. Kapasitas drainase yang usang. Sistem drainase kota dirancang pada tahun 1970-an dan tidak pernah ditingkatkan untuk menampung aliran permukaan dari permukaan yang sepenuhnya berbeton. Minimnya area resapan, penghilangan lahan basah dan area hijau untuk pembangunan perumahan, menghilangkan fungsi alamiah bumi untuk menyerap air hujan. 3. Pelanggaran zonasi, pembangunan di dataran banjir floodplain historis, yang secara teoritis harus dilindungi,
menyebabkan air bah langsung menuju pemukiman. Kerugian akibat kegagalan ini jauh lebih parah daripada yang diperkirakan. Laporan dari Kementerian Lingkungan Hidup Israel menunjukkan bahwa ketinggian air 8 meter di beberapa lokasi bukan hanya karena volume air, tetapi karena efek bendungan yang disebabkan oleh puing-puing, mobil yang tersangkut, dan hambatan beton yang memblokir jalur aliran air alamiah sumber. Kementerian Lingkungan Hidup Hydrodynamics Report on Urban Flooding ini menciptakan tekanan hidrolik yang luar biasa, menjelaskan mengapa tembok dan struktur bangunan bisa roboh. Analisis ilmiah ini berupaya keras untuk melawan narasi teologisis yang dominan di Timur Tengah. Ketika media Arab menggembar-gemborkan kekuatan ilahi, para ilmuwan berargumen bahwa kekuatan pendorong yang sesungguhnya adalah CO2 dan kebijakan perencanaan yang buruk. Dalam sebuah artikel interaktif yang diterbitkan oleh Science News Global, para pembaca diajak untuk membandingkan foto satelit sebelum dan sesudah badai, serta data anomali suhu laut untuk memahami penyebab bencana secara rasional. Sumber, Science News Global, Interactive Feature, Dissecting the Deluge. Tujuan dari upaya ini adalah untuk mendemistifikasi bencana dan mendorong solusi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan, alih-alih menyerah pada fatalisme spiritual. Ironisnya, Israel, yang dikenal sebagai startup nation dengan teknologi canggih, dikejutkan oleh ancaman yang paling mendasar. Analisis ilmiah menyimpulkan bahwa kegagalan untuk mengintegrasikan prediksi model iklim modern ke dalam perencanaan infrastruktur adalah bencana yang dilakukan oleh manusia sendiri. Badai Gideon berfungsi sebagai alarm keras bahwa teknologi dan kekuatan militer tidak dapat melindungi sebuah negara dari ancaman yang ditimbulkan oleh krisis iklim global jika mereka gagal bertindak secara proaktif dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Klaim ilmuwan adalah bahwa badai Gideon tidak datang dari Tuhan, melainkan dari lautan yang terlalu hangat dan jalan beton yang terlalu banyak. Di tengah banjir bandang yang merendam rumah dan kontroversi politik yang merobek kepercayaan, suara rakyat baik di Israel yang dilanda bencana maupun di seluruh dunia Arab yang bergejolak memberikan perspektif paling mendasar. Berita ini tidak lagi hanya tentang pemimpin atau model iklim, melainkan tentang bagaimana manusia biasa bertahan, merasakan, dan menginterpretasikan dua peristiwa luar biasa yang terjadi secara bersamaan. Di Israel, khususnya di kota-kota yang hancur seperti Rishon LeZion dan Ashdod, fokus utama adalah pada kerentanan dan solidaritas. Wawancara langsung dengan para korban banjir mengungkapkan trauma yang mendalam dan kekecewaan terhadap pemerintah. Shoshana Levi, seorang ibu tunggal dari Rishon LeZion yang kehilangan seluruh isi lantai dasarnya, berbagi ceritanya dengan Channel 13 News Sumber, Channel 13 News, liputan korban bencana. Ia berkata, ketika air mencapai 6 meter, kami naik ke atap dan menunggu. Suami saya berada di rumah sakit dan saya sendirian. Di mana sistem peringatan? Di mana para menteri yang seharusnya memperbaiki parit? Mereka sibuk berteriak-teriak tentang musuh di luar. Tetapi musuh datang dari langit, dan kami tidak siap. Sentimen ini mencerminkan rasa ditinggalkan yang meluas, di mana isu keamanan politik yang selalu didahulukan, kini terasa tidak relevan di hadapan air bah. Namun, solidaritas kemanusiaan juga terlihat kuat. Meskipun terjadi polarisasi politik, tim penyelamat dari berbagai latar belakang, termasuk relawan sipil Arab Israel dan Yahudi Haredi, bekerja bahu-membahu. Jawatan Kuasa Relawan Gabungan JRG, sebuah organisasi nirlaba yang memobilisasi bantuan pasca bencana, melaporkan bahwa mereka menerima sumbangan dan pendaftaran relawan terbesar yang pernah tercatat. Sumber JRG, rilis data donasi dan relawan. Ahmad Daud, seorang relawan Arab Israel dari Yafa yang membantu membersihkan lumpur di Ashdod, mengatakan kepada reporter Yedius Aharonot, sumber Yedius Aharonot, laporan kemanusiaan. Lumpur tidak punya agama. Air tidak bertanya apakah Anda Yahudi atau Arab sebelum menghanyutkan rumah Anda. Tugas kami sekarang adalah manusia ke manusia. Suara-suara ini berjuang untuk menahan narasi pemecah belah yang muncul dari elit politik. Kontras mencolok muncul ketika melihat reaksi di seluruh dunia Arab. Narasi balasan ilahi yang dipromosikan oleh media Arab telah mengakar kuat dalam opini publik, seringkali menenggelamkan rasa simpati kemanusiaan terhadap korban bencana. Di Kairo, Omar Tarek, seorang mahasiswa yang aktif di media sosial, diwawancarai oleh Alarm Weekly sumber Alarm Weekly, survei opini publik Kairo. Ia menyatakan pandangannya yang keras. Kami melihat gambar-gambar kehancuran, dan ya, itu menyedihkan bagi individu. Tetapi pada saat yang sama, kami tidak bisa mengabaikan timingnya. Ketika seorang pemimpin mengancam solusi akhir bagi umat kami, dan kemudian Allah menyerang dengan cara yang sangat mirip dengan kisah-kisah kuno yang menghukum arogansi, sulit untuk tidak melihat tangan Tuhan di dalamnya. Ini adalah peringatan.
bukan perayaan. Di Lebanon dan Yordania, pandangan ini bahkan lebih diperkuat oleh klaim politik yang bocor. Di Beirut, seorang guru sekolah menengah yang diwawancarai oleh L'Orient Lajour Samber L'Orient Lajour, laporan opini Beirut mengatakan bahwa klaim Netanyahu telah membebaskan mereka dari kewajiban moral untuk bersimpati. Bagaimana kami bisa merasa simpati pada negara yang pemimpinnya secara eksplisit merencanakan pemusnahan kami? Bencana alam hanyalah penguat dramatis bagi kebenaran narasi bahwa arogansi akan selalu berujung pada kejatuhan. Kami tidak mendoakan kematian siapapun, tetapi kami menyambut tanda ini. Sistem polling interaktif yang dilakukan oleh Pusat Studi dan Survei Regional CSSR yang beroperasi di 5 negara Arab menunjukkan bahwa 78% responden percaya bahwa banjir bandang di Israel adalah retribusi kosmik yang terkait langsung dengan pernyataan Netanyahu Samber CSSR Quick Poll on Existential Threats and Natural Disasters. Data ini mencerminkan keberhasilan media Arab dalam membentuk persepsi publik dan mengubah musibah kemanusiaan menjadi kemenangan retoris. Namun, beberapa suara akademisi dan intelektual di dunia Arab mencoba menawarkan perspektif yang lebih bernuansa. Dr. Leila Hamdi, seorang sosiolog politik dari Universitas Tunis, menulis sebuah opini di Asyarq Al-Awsat, sumber Asyarq Al-Awsat, kolom opini intelektual, yang memperingatkan kita harus berhati-hati agar tidak membiarkan kegembiraan atas musibah mengaburkan akal sehat kita. Merayakan penderitaan manusia sekalipun penderitaan musuh kita adalah keruntuhan moral. Mengaitkan banjir dengan balasan ilahi mengalihkan perhatian dari pekerjaan politik nyata yang harus kita lakukan untuk menghadapi ancaman eksistensial, yaitu membangun persatuan dan kekuatan kita sendiri. Meskipun suara-suara moderat dan berbasis kemanusiaan ini ada, mereka tenggelam di bawah gelombang narasi kolektif yang dipicu oleh emosi dan politik. Di jalanan Tel Aviv yang berlumpur, orang-orang mencari rumah dan jawaban. Di jalanan Kairo dan Beirut, orang-orang mencari pembenaran atas keyakinan mereka. Suara rakyat menunjukkan bahwa dua bencana ini telah menciptakan dua realitas yang berbeda. Yang satu berjuang melawan air, yang lain berjuang melawan interpretasi spiritual atas air tersebut. Pemerintahan Israel dan mesin militernya dihadapkan pada tantangan yang jarang terjadi. Mengelola krisis kemanusiaan terbesar dalam sejarah modern negara itu, akibat badai Gideon, sambil secara bersamaan memerangi krisis legitimasi global yang dipicu oleh dugaan klaim pemusnahan dari Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Tanggapan resmi dari Yerusalem telah menjadi upaya pertahanan ganda, menangkis tuduhan politik dengan tegas, sementara menyajikan respons kemanusiaan yang terkoordinasi oleh pasukan pertahanan Israel IDF. Mengenai klaim kontroversial Netanyahu, kantor Perdana Menteri KPM telah mempertahankan garis yang tidak tergoyahkan. Juru bicara utama KPM, Alan Levi, mengadakan serangkaian konferensi pers digital yang disiarkan di seluruh dunia, mencap seluruh narasi rekaman yang bocor sebagai perang deepfake, terorisme informasi skala penuh. Levi menuduh The Veracity Dossier dan media-media Arab yang mengutipnya melakukan kampanye disinformasi yang didanai asing dengan tujuan tunggal untuk mendestabilisasi demokrasi Israel dan memberikan alasan moral bagi serangan terhadap warga sipil Israel. Sumber siaran pers KPM. Komentar darurat pukul 20 waktu setempat. KPM mengumumkan peluncuran proyek Iron Wall Digital, sebuah inisiatif yang melibatkan pakar siber dan intelijen untuk melacak dan mendemonstrasikan bagaimana teknologi deepfake digunakan untuk memalsukan suara Perdana Menteri. Meskipun demikian, KPM menolak untuk merilis hasil analisis forensik internal mereka kepada publik atau media independen. Dengan alasan keamanan sumber dan metode intelijen sumber. Wawancara eksklusif di Jerusalem Post dengan penasihat keamanan siber. Penolakan ini justru memicu keraguan lebih lanjut di kalangan pers barat, yang menuntut transparansi penuh untuk menghentikan krisis politik yang meluas. Sebuah editorial di Haaretz menyindir, jika ini deepfake, tunjukkan deepfake-nya. Keheningan KPM justru membuat dunia percaya pada keaslian ancaman tersebut, sementara KPM berjuang di medan digital dan diplomatik. Pasukan pertahanan Israel IDF berperan sentral dalam operasi di medan banjir. Operasi penyelamatan di 3 kota yang tenggelam diberi nama sandi Operation Noah's Ark. Seluruh komando belakang IDF, serta unit elit marinir dan angkatan udara dikerahkan untuk evakuasi. Helikopter IDF yang biasanya digunakan untuk misi tempur, kini digunakan untuk menurunkan tim penyelamat dan makanan kepada warga yang terjebak di atap setinggi 8 meter sumber. Laporan harian IDF, Komando Belakang Operation Noah's Ark, IDF berupaya keras untuk memproyeksikan citra efisiensi dan kemanusiaan,
Berlawanan dengan citra politik yang tercoreng, juru bicara IDF menyelenggarakan kunjungan media yang terfokus ke zona bencana, menunjukkan prajurit yang bekerja tanpa lelah menyelamatkan warga Arab dan Yahudi tanpa diskriminasi. Juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam video log yang disebar ke media sosial global sumber saluran resmi YouTube IDF, menyatakan, IDF ada di sini untuk melindungi setiap warga negara Israel, baik dari ancaman di perbatasan maupun dari murka alam. Kami fokus pada kehidupan, bukan pada politik atau propaganda. Namun, bahkan respons militer pun tak luput dari kritik. Oposisi dan media liberal menuduh pemerintah menggunakan efek penyelamatan IDF untuk menutupi kegagalan politik dan kegagalan infrastruktur. Mereka berargumen bahwa penanggulangan bencana yang buruk ini adalah akibat dari pemotongan anggaran infrastruktur sipil yang mengalir ke pos-pos keamanan dan proyek pemukiman di bawah kabinet Netanyahu. Sumber data anggaran negara diterbitkan oleh Knesset Finance Committee. Sebuah laporan investigasi yang diterbitkan oleh Globes, majalah bisnis Israel, mengungkapkan bahwa rekomendasi untuk peningkatan drainase di Ashdod telah diabaikan selama 5 tahun berturut-turut karena ketiadaan dana. Tanggapan resmi terhadap narasi balasan ilahi dari media Arab juga ditangani secara hati-hati. Meskipun KPM mengecam narasi itu sebagai kebencian yang tidak manusiawi, IDF bersikap lebih pragmatis. Sumber senior di Mossad yang berbicara secara anonim kepada The Times of Israel, laporan intelijen eksklusif, mengakui bahwa narasi hukuman ilahi ini adalah senjata psikologis yang sangat efektif di Timur Tengah. Sumber itu berkata, kita bisa membantah deepfake dengan data, tetapi kita tidak bisa membantah keyakinan dengan logika. Tugas kami sekarang adalah memitigasi dampak psikologis narasi ini terhadap musuh kami yang akan merasa termotivasi dan yakin akan kebenaran jalan mereka. Secara keseluruhan, tanggapan resmi Israel adalah potret negara yang terbelah dan berjuang untuk menyeimbangkan citranya. Di satu sisi, mereka menampilkan mesin militer yang kuat dan penuh belas kasih yang melawan air, mewujudkan harapan dan solidaritas. Di sisi lain, ada kepemimpinan politik yang terpojok dan terisolasi, yang berjuang untuk membuktikan bahwa kata-kata paling destruktif yang pernah dikaitkan dengan mereka adalah dusta. Krisis ganda ini telah menempatkan Israel dalam posisi terlemahnya secara diplomatik dan politik, memaksa negara itu berjuang tidak hanya untuk kelangsungan fisik warganya, tetapi juga untuk kebenaran dan legitimasi narasi politiknya di panggung dunia. Air bah yang melandari Sian Lezion, Ashdod, dan Tel Aviv Selatan mulai surut, meninggalkan lumpur tebal dan reruntuhan. Tetapi krisis yang sesungguhnya krisis politik, moral, dan narasi justru baru dimulai. Babak terakhir dari drama yang melibatkan klaim politik kontroversial Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan amukan alam yang brutal ini bukanlah akhir, melainkan sebuah epilog yang membuka proyeksi suram bagi masa depan Israel dan stabilitas kawasan. Peristiwa ganda ini telah menciptakan warisan krisis ganda yang akan menentukan bagaimana Israel dipandang dan bagaimana konflik Timur Tengah akan diceritakan di tahun-tahun mendatang. Secara politik domestik, krisis ini diperkirakan akan menjadi titik balik yang fatal bagi karir politik Netanyahu, terlepas dari keaslian rekaman pemusnahan tersebut. Analisis dari The Israeli Democracy Institute, ID menunjukkan bahwa kombinasi antara kegagalan manajemen bencana, badai Gideon, dan kerusakan diplomatik yang tak terpulihkan akibat klaim yang bocor sumber ID, Political Fallout Index Report, telah menghilangkan dukungan dari pemilih sentris dan bahkan beberapa faksi di koalisi sayap kanan. ID memproyeksikan probabilitas pemilihan umum dini dalam 6 bulan ke depan mencapai 85%. Kegagalan untuk melindungi warga negara dari ancaman yang dapat diprediksi banjir bandang, yang dikaitkan dengan kegagalan infrastruktur sipil, diyakini akan lebih memukul kredibilitasnya daripada perdebatan tentang deepfake semata. Di panggung diplomatik, warisan krisis ganda adalah katalisator isolasi. Klaim kontroversial tersebut telah memberikan justifikasi moral dan retoris kepada musuh Israel dan bahkan sekutu-sekutu yang enggan. Proyeksi dari Institut Carnegie untuk Perdamaian Internasional menunjukkan bahwa upaya untuk memperluas Abraham Accords di kawasan akan terhenti, bahkan mungkin mengalami kemunduran. Sumber Institut Carnegie Middle East Geopolitical Outlook 2026, negara-negara yang telah menormalisasi hubungan seperti UEA dan Bahrain, kini menghadapi tekanan internal yang masif untuk membatasi kerjasama. Karena kegagalan mereka mengambil tindakan keras dianggap sebagai pengkhianatan terhadap isu solidaritas Islam. Isolasi ini diperparah oleh liputan bencana, di mana media Arab berhasil mengabadikan citra Israel sebagai negara yang secara kosmik dihukum. Aspek naratif yang disorot oleh media Arab sebagai balasan ilahi
adalah warisan yang paling sulit dilawan oleh Israel. Narasi ini telah menjadi meme budaya politik yang sangat kuat di seluruh dunia Arab dan Muslim global, mengubah bencana alam menjadi senjata ideologis. Analisis semiotika oleh Pusat Studi Komunikasi Strategis CS menemukan bahwa narasi ini jauh lebih efektif dalam memobilisasi opini publik daripada argumen politik tradisional. Sumber CSCS, The Semiotics of Divine Retribution in Arab Media. CSCS menyimpulkan bahwa Israel harus mengembangkan strategi kontranarasi yang tidak hanya membantah deepfake dan menjelaskan sains di balik banjir, tetapi juga menawarkan visi moral yang berbeda untuk masa depan konflik, sebuah tugas yang hampir mustahil di bawah kepemimpinan Netanyahu. Melihat ke depan, proyeksi masa depan dibagi menjadi dua tantangan krusial. Tantangan ekstremitas iklim. Bencana badai Gideon adalah peringatan keras bahwa Israel, seperti negara Mediterania lainnya, adalah hotspot iklim. Direktorat Kedaruratan Nasional Israel DENI mengumumkan reformasi infrastruktur besar-besaran, termasuk alokasi dana darurat miliaran shekel untuk peningkatan sistem drainase, pembangunan reservoir air hujan urban, dan pelarangan pembangunan di area floodplain. Sumber DENI, rencana aksi darurat iklim. Langkah ini, meskipun terlambat, menunjukkan pengakuan bahwa ancaman lingkungan kini sama pentingnya dengan ancaman militer. Tantangan legitimasi global. Masa depan keamanan Israel akan bergantung pada kemampuannya untuk memulihkan citra dan kepercayaan di mata komunitas internasional. Ini memerlukan transparansi total mengenai kebocoran rekaman Netanyahu, bahkan jika itu palsu, dan komitmen yang jelas untuk menolak retorika ekstremis. Jika Netanyahu tetap berkuasa, proyeksi menunjukkan eskalasi ketegangan dengan kelompok militan yang merasa terlegitimasi oleh klaim yang bocor dan semakin yakin bahwa Israel sedang menghadapi hukuman ilahi. Sumber intelijen regional memperkirakan peningkatan serangan lintas batas karena adanya momentum moral yang diciptakan oleh narasi ganda ini. Sumber laporan intelijen tertutup dikutip oleh The Financial Times. Pada kisah bencana alam dan klaim politik yang terjadi bersamaan ini telah mengubah cara dunia melihat konflik abadi tersebut. Israel yang modern dan berteknologi tinggi diperlihatkan sangat rentan, baik terhadap air yang datang dari langit maupun kata-kata yang keluar dari mulut pemimpinnya sendiri. Warisan dari babak krisis ganda ini adalah realisasi yang menyakitkan, bahwa ancaman eksistensial bagi Israel bisa datang bukan hanya dari rudal musuh, tetapi dari kegagalan internal baik, kegagalan infrastruktur maupun kegagalan moral kepemimpinan. Masa depan Israel akan ditentukan oleh seberapa cepat negara itu dapat menyapu lumpur fisik dan memperbaiki kerusakan moral serta politik yang jauh lebih dalam.